Assalamualaikum semuanya, berjumpa lagi dengan saya Indira Putri Damayanti. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang kantor wali kota Palembang atau yang dulunya dijadikan sebagai ledeng, Menara Ledeng. Kantor ledeng atau menara air sendiri merupakan bangunan buatan Belanda yang dirancang oleh seorang arsitek yang berasal dari Surabaya bernama Insinyur S. Snuij pada tahun 1929. Secara resmi, bangunan kantor ledeng digunakan pertama kali pada tahun 1930-an. Bangunan kantor ledeng sendiri memiliki beberapa tingkatan, di mana tingkat pertama sejak zaman Belanda telah digunakan sebagai pusat pemerintahan Gemeente Palembang, dan tingkat paling atas digunakan sebagai tempat penampungan air bersih atau ledeng untuk semua warga yang tinggal di Palembang saat itu, terutama warga Belanda yang tinggal di sekitar Jalan Tasik saat ini, dan Dempo yang lokasinya memang tak jauh dari kantor ledeng. Secara spesifik, menara air atau kantor ledeng ini memiliki tinggi 35 meter dengan kapasitas air yang bisa ditampung mencapai 1.200 kubik, dan luas menara yang terletak di jalan mereka ini adalah 250. Menara air kantor ledeng ini dibuat sebagai upaya pemerintah Gemeente Palembang saat itu untuk menyediakan air bersih. Pada masa itu, Sungai Musi yang dijadikan satu-satunya pemenuhan kebutuhan air bagi warga Palembang dianggap kurang baik, karena saat itu air Sungai Musi memang dijadikan one stop washing, mulai dari mencuci beras, mencuci pakaian, hingga mencuci badan, sehingga membuat pemerintah kolonial merasa perlu memberikan air bersih bagi warganya. Adapun biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda saat itu untuk membangun kantor ledeng atau menara air ini adalah seharga 1 ton emas. Harga ini sendiri 1/3 dari nilai yang pernah ditetapkan oleh Insinyur T.H. Kersten, pembuat master plan kota Palembang, yaitu sebesar 3 ton emas. Menara ini dibangun oleh Insinyur S. Snuij antara dua dari lebih 100 sungai kecil di Palembang, Sungai Kapuran dan Sungai Sekanak. Sungai telah menjadi sangat penting bagi kota sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Tersumbatnya Sungai Kapuran selama pembangunan jembatan penyeberangan Sungai Sekanak jelas telah menyebabkan banjir di kota, terutama di depan menara air setinggi 35 meter. Menara ini selamat dari masa-masa sulit, seolah-olah alam dan orang-orangnya memahami peran penting dari menara air seluas 250 meter persegi itu. Banjir tidak merusak bangunan. Menara air atau kantor ledeng ini sendiri telah beberapa kali beralih fungsi, di mana pada saat pertama kali berdiri digunakan sebagai tempat penampungan air bersih dan pusat pemerintahan Gemeente Belanda. Kemudian saat zaman Jepang 1942-1945 dijadikan sebagai Shuuchukan atau kantor residen Palembang zaman Jepang, lalu dijadikan balai kota hingga tahun 1956. Gedung ini juga pernah menjadi saksi bisu aksi heroisme pemuda Palembang saat kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan, di mana pemuda saat itu mengibarkan bendera merah putih di 4 penjuru sisi kantor ledeng pada 17 Agustus 1945. Hingga akhirnya, sejak 21 Agustus 1963, kantor ledeng atau menara air ini digunakan sebagai kantor pusat pemerintahan Kota Praja Palembang atau kantor wali kota Palembang, atau tempat berkantor orang nomor 1 di Palembang sampai saat ini. Mungkin cukup sekian pembahasan saya mengenai Menara Ledeng Air atau yang sekarang digunakan sebagai kantor wali kota Palembang. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.